Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Apoteker Erlina Samsu Esfar MKes. Dalam kesempatan kali ini kita akan kuliah manajemen pengembangan produk farmasi ya, yaitu terkait teknologi kemasan produk farmasi. Untuk pengertiannya, pengemas adalah semua bagian dari bahan kemasan ya, seperti wadah, tutup, dan selubung sebelah luar gitu. Kemudian untuk kemasan sendiri itu adalah pembungkus atau wadah sediaan farmasi yang berfungsi untuk menjamin stabilitas obat. Nah, kemasan ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk kemasan primer, bahan kemas yang kontak langsung dengan bahan yang dikemas dan syaratnya itu harus inert. Kemudian untuk kemasan sekunder adalah pembungkus lanjutan setelah kemasan primer ya, seperti kotak atau dus dan karton. Untuk fungsi pengemasan, nah ini yaitu mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, kemudian melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk, kemudian meningkatkan efisiensi yaitu memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan, kemudian melindungi pengaruh buruk dari luar, melindungi pengaruh buruk dari produk di dalamnya, memperluas pemakaian dan pemasaran produk, menambah daya tarik calon pembeli, sarana informasi dan iklan, serta memberi kenyamanan bagi pemakai. Untuk tipe kemasan, yaitu ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, kemudian ada kemasan unit tunggal, kemasan strip atau blister, kemasan fotosensitif, dan kemasan termosensitif. Untuk bahan kemas primer, pengertiannya adalah bahan kemas yang kontak langsung dengan bahan yang dikemas produk, antara lain yaitu strip atau blister, kemudian botol, kemudian ampul, vial, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan kemas sekunder, adalah pembungkus selanjutnya yang biasanya dikenal dengan inner box. Jadi umumnya tidak berpengaruh terhadap stabilitas produk karena dia kemasan sekunder ya. Untuk kemasan tersier, pengertiannya adalah pembungkus setelah sekunder, biasanya berupa outer box, jadi yang paling luar begitu ya, dan umumnya tidak berpengaruh terhadap stabilitas produk. Kemasan untuk pelindung selama pengangkutan ya, selama distribusi. Jadi misalnya botol yang sudah dibungkus, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. Nah, ini contohnya ya yang untuk bahan kemas tersier. Jadi dia temperatur sensitif. Jadi itu adalah kemasan yang paling luar begitu ya. Untuk kemasan unit tunggal, suatu kemasan sekali pakai, jadi bisa diistilahkan dengan kemasan satu dosis ya. Biasanya kalau berobat sakit mata, nah itu kan ada tetes yang satu dosis itu ya, itu contohnya. Jadi kemasan obat unit tunggal dapat ditampilkan pada skala besar oleh pabrik farmasi atau pada skala kecil oleh apotek yang menyalurkan obat tersebut. Nah, kemasan unit tunggal ini ada keuntungannya, yaitu yang pertama, identifikasi positif dari masing-masing unit dosis setelah obat tidak berada di tangan ahli farmasi. Kemudian yang kedua, menyebabkan berkurangnya kesalahan karena obat. Yang ketiga, berkurangnya kontaminasi obat. Kemudian juga mengurangi waktu penyiapan dan penyaluran, dan memudahkan pengawasan obat di apotek dan tempat perawatan di rumah sakit, dan mengeliminasikan sisa obat.
Untuk kemasan strips atau blister, ya mungkin adik-adik sering jika sakit begitu minum, mungkin sering ya kemasan strip atau blister ini. Jadi merupakan kemasan yang menganut sistem dosis tunggal, biasanya untuk sediaan padat per oral ya. Kemudian bahan kemasannya ini dapat berupa kertas timah atau aluminium foil, plastik selofan ya, sendiri atau dalam bentuk kombinasi. Nah, sekarang obat banyak dikemas dalam aluminium foil untuk mencegah penguraian karena pengaruh cahaya dan kelembaban ya. Jadi kemasan itu berpengaruh begitu ya terhadap masa simpan juga. Dulu kalau saya waktu di puskesmas itu jarang kemasan yang strip atau blister ini, jadi biasanya yang per botol. Jadi pagi-pagi itu kami sudah harus membungkus ke bungkusan plastik 10 10 10 begitu. Ternyata setelah dibungkus 10 10 ternyata malah kurang. Jadi biasanya yang dulu tuh contohnya adalah ibuprofen. Jadi di pabrik itu ternyata mereka mungkin ditimbang ya, dan harusnya kan jumlahnya 100, ternyata mungkin tidak pas 100. Ketahuannya setelah kami bungkus 10 10 ternyata ada yang kurang. Berarti dalam satu botol itu tidak genap 100. Berarti pabrik itu dia cuman berdasarkan berat begitu ya. Nah, untuk produk-produk farmasi ini ada yang peka terhadap cahaya. Maka diperlukan wadah kemasan yang dapat menahan masuknya cahaya untuk melindunginya dari penguraian fotokimia. Jadi wadah yang dapat memberikan proteksi dari cahaya itu harus memenuhi standar yang menentukan batas transmisi cahaya yang dapat diterima pada panjang gelombang cahaya antara 290 sampai dengan 450 nanometer. Kemudian suatu wadah yang terbuat dari gelas berkualitas baik akan cukup mengurangi transmisi cahaya untuk melindungi sediaan farmasi yang peka cahaya. Kemudian penggunaan bungkus luar atau karton dapat juga digunakan untuk melindungi sediaan farmasi yang peka terhadap cahaya ya. Karena itu akan mempengaruhi kestabilan, kadaluarsa dan lain sebagainya. Makanya kalau apotek atau toko obat itu yang langsung kena sinar matahari itu tidak disarankan ya. Jadi mungkin harus ditutup atau dimundurkan, jangan sampai kena sinar matahari, atau diberi spanduk di depannya begitu. Biasa kami kalau pengawasan ke apotek itu begitu ya. Jadi cahaya matahari ini dia akan merusak. Nah, untuk kemasan produk termosensitif ini bisa dilihat di gambar ya. Contohnya itu Coolpack ya. Nah, untuk material kemasan ya, ini seperti gelas itu adalah tipe primer. Gunanya biasanya untuk botol, ampul, vial berisi solution atau tablet. Kemudian plastik ini tipenya bisa primer, bisa sekunder. Kegunaannya untuk botol juga, ampul, vial berisi solution atau tablet pembungkus yang terdiri dari beberapa kemasan primer begitu. Kemudian ada wall, itu biasanya adalah tipe primer. Kegunaannya untuk pengisi kosong. Kemudian ada logam juga tipe primer untuk penyusun aerosol, penutup bahan. Kemudian ada papan tipenya sekunder. Kegunaannya kotak berisi kemasan primer. Kemudian material selanjutnya adalah kertas tipenya sekunder. Kegunaannya biasanya untuk leaflet atau label. Dan ada liners tipe primer. Gunanya untuk penutup yang memberi segel kompresi. Untuk persyaratan bahan pengemas, yaitu yang pertama memiliki permeabilitas terhadap udara atau oksigen dan gas lain yang baik. Kemudian harus bersifat tidak toksik dan tidak bereaksi atau inert. Kemudian harus mampu menjaga produk yang dikemas agar tetap bersih
dan merupakan pelindung terhadap pengaruh panas, kotoran, dan kontaminan lain. Kemudian, harus mampu melindungi produk yang dikemasnya dari kerusakan fisik dan gangguan dari cahaya atau penyinaran. Kemudian, harus mudah dibuka dan ditutup dan dapat meningkatkan kemudahan penanganan, pengangkutan, dan distribusi, serta harus mampu menjelaskan identifikasi dan informasi dari bahan yang dikemasnya sehingga dapat membantu promosi atau memperlancar proses penjualan. Nah, ini contohnya gelas tadi ya, dapat dilihat di gambar begitu. Itu untuk wadah sediaan sirup, injeksi, dan larutan infus. Bentuknya macam-macam ya. Nah, kemudian wadah gelas. Ini gelas yang digunakan untuk mengemas sediaan farmasi itu ada 4 kategori. Jadi tergantung pada bahan kimia gelas tersebut dan kemampuannya untuk mencegah peruraian ya. Yang tipe pertama, tipe 1 yaitu uraian umumnya yaitu gelas borosilikat daya tahan tinggi. Kemudian tipe 2 treated soda lime glass. Yang ketiga, soda lime glass. Yang keempat, soda lime glass itu untuk tujuan umum. Tipe 1 umumnya merupakan gelas yang paling tahan dari keempat kategori tersebut ya. Kemudian tipe 1, 2, dan 3 dimaksudkan untuk produk parenteral dan tipe NP itu untuk produk non-parenteral yaitu oral dan topikal. Jadi masing-masing tipe gelas ini diuji menurut daya tahannya terhadap serangan air. Nah, derajat serangan ditentukan oleh jumlah alkali yang dilepas oleh gelas tersebut pada kondisi uji tertentu. Ya, melarutnya alkali dari gelas ke dalam suatu larutan sediaan farmasi atau endapan yang ditempatkan dalam wadah dapat mengubah stabilitas produk ya. Nah, untuk wadah plastik ya, faktor yang menyebabkan industri farmasi semakin banyak menggunakan wadah plastik. Yang pertama, jika dibandingkan dengan wadah gelas, wadah plastik beratnya ringan ya dan lebih tahan terhadap benturan. Nah, karena biaya pengangkutan juga lebih murah dan risiko wadah pecah itu lebih kecil. Jadi kami di Dinas Kesehatan itu biasanya pengadaan obat. Nah, pernah suatu seketika itu kemasannya botol. Jadi dalam pengiriman itu pecah begitu ya. Nah, jadi untung penyedianya mau ganti begitu ya. Nah, itu rentannya yang untuk wadah gelas. Jadi banyak sekali industri yang lebih memilih wadah plastik ini ya, karena keuntungannya itu tadi. Kemudian desain wadahnya itu juga beragam dan penerimaan pasien terhadap wadah plastik ini cukup baik ya. Kemudian penggunaan wadah plastik relatif lebih efektif dalam pembentukan botol plastik yang dapat dipencet dapat menyebabkan wadah tersebut berfungsi ganda, baik sebagai pengemas maupun sebagai aplikator untuk sediaan-sediaan seperti obat mata, obat hidung, dan lotion ya. Jadi kalau plastik itu kan kalau kita bisa kita pencet ya, nah itu. Kalau gelas kan nggak mungkin ya. Jadi kalau plastik itu bisa dipencet ya. Nah, jadi di industri farmasi itu ada teknologi pengemasan kan, teknologi pengemasan sediaan farmasi ya, seperti strip packaging, kemudian blister pack, pengemasan bulk produk, pengemasan botol, dan pengemasan kaleng. Nah, strip packaging. Nah, ini merupakan pengemasan yang menganut sistem dosis tunggal. Ya, jadi yang tablet ini kan dia bentuknya satu-satu kan dikemas. Nah, itu bentuk tunggal. Sediaan padat tablet, kapsul, kaplet ya. Kapsul dengan kaplet itu beda ya. Kalau kapsul itu yang bisa dibuka ya, cangkangnya biasanya dari gelatin begitu. Kalau kaplet itu adalah tablet yang bentuknya seperti kapsul. Nah, kalau tablet kan bulat, tetapi kalau kaplet itu dia
bentuknya lonjong kayak kapsul itu ya. Jadi ini digunakan secara peroral. Untuk metode strip packaging, jadi mengemas dengan 2 lapisan atas atau bawah dan kemudian di seal dan di cut ya. Macam bahan penyusun strip dan komposisinya yaitu ada poliselonium ya, yaitu selopan, aluminium dan polietilen. Kemudian ada poliselo yaitu selopan dan polietilen sehingga sifatnya elastis dan tembus pandang. Kemudian ada polinium, aluminium dan polietilen. Nah, untuk PLM atau poliselonium ya, ini ada selelopan, sejenis bahan dari serat selulosa yang berbentuk tipis transparan, berfungsi untuk menempelkan pewarna sehingga stripnya itu bisa colorful ya, berwarna-warni. Kemudian ada polietilen yang berfungsi untuk melekatkan selopan dan aluminium. Kemudian aluminium berfungsi untuk menjaga obat dari pengaruh kelembaban, dan polietilen fungsinya adalah untuk membuat 2 PLM dapat saling melekat saat di stripping. Ini contohnya PLM ya, ada selopan, kemudian aluminium dan polietilen. Pembuatan PLM, jadi selopan itu dicetak dan diberi warna, lalu PE dicairkan. Kemudian aluminium dan selopan dipasang dalam masing-masing silindernya. Saat akan ditemukan, maka diberi cairan polietilen sehingga keduanya melekat. Lalu dilapis dengan polietilen kembali pada bagian dalam. Nah, ini contohnya mesin strip ya. Kalau di industri itu biasa menggunakan ini teknologinya. Jadi sistem kerjanya dengan menyiapkan 2 PLM pada rollernya, kemudian di tengahnya dimasukkan dalam strip dan dipanasi sehingga polietilen mencair dan akan melekatkan kedua PLM. Untuk pemeriksaan strip, ini diperiksa kesesuaian warna dan teks, lebar PLM dalam satu roll dan kebersihan PLM. Kemudian saat produksi akan dilakukan pengecekan kualitas PLM dengan tes kebocoran menggunakan methylene blue dalam pressure chamber. Untuk blister pack, nah ini contohnya ya. Jadi lembar plastik yang tebal itu dilewatkan pada roll yang telah dipanaskan sehingga akan terbentuk ruang untuk diisi produk. Kemudian produk yang akan dikemas kemudian dilepas melalui hepper, kemudian lembar foil yang sudah di-coat dengan lacquer dipakai untuk menutup lembar plastik yang sudah dibentuk dan berisi produk lalu di-cut ya. Komposisi blister pack biasanya terdiri dari 2 lapisan kemasan yang berbeda, yakni PTP dan plastik. PTP atau press through packaging komposisinya adalah aluminium dan polietilen. Plastik yang digunakan PVC atau PVDC. Jika bahan sensitif dengan kelembaban, maka akan lebih disarankan PVDC karena lebih protek. Proses produksi yang pertama, PVC dibentuk dengan dipanaskan terlebih dahulu dengan heater, namun tidak sampai cair ya. Lalu dibentuk sesuai dengan cetakannya, itu disebut forming. Proses forming sendiri prinsipnya memberikan tekanan udara untuk membentuk plastik panas dan cooler sehingga plastik yang tertekan udara dalam cetakan itu akan terbentuk. Namun tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula karena ada proses pendinginan. Kemudian tablet dimasukkan dalam forming baik manual atau otomatis dan disiling dengan PTP menggunakan panas pada bagian sampingnya. Kemudian blister dipotong dengan sesuai ukuran blister dengan menggunakan cutting khusus. Untuk proses blister pack ya, nah biasanya di industri ya untuk mengemas tadi semuanya pakai mesin ya, otomatis begitu. Kemudian untuk pengemasan bulk produk,
Digunakan multi-wall paper sack seperti heavy duty bag polyethylene, woven sack polypropylen, dan jute bag sudah kurang populer ya itu. Kemudian multi-wall paper sack terdiri dari beberapa lapisan kertas yang saling menunjang. Biasanya 2 lapis sampai 6 lapis, agak tipis begitu ya. Dengan demikian, maka beban yang didukung oleh kantong tersebut akan merata ke seluruh lapisan. Nah, ini contoh mesinnya untuk pengemasan bulk produk dan contoh kemasannya ya. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk pengemasan botol ya, material botolnya tadi ada kaca, ada plastik begitu, tapi yang lebih sering sekarang mungkin plastik itu lebih tidak mudah pecah begitu ya. Nah, itu contoh mesinnya. Nanti langsung dia misalnya 100 isinya begitu ya, atau isinya cairan atau emulsi solution begitu. Nah, untuk pengemasan botol ini, nah, bisa dilihat mesinnya canggih ya. Jadi kadangkala tidak ada sentuhan manusia, semuanya itu serba mesin ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi obat, kosmetik begitu ya. Kemasannya botol kaca, botol plastik. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pengemas botol kaca, yaitu tipe botol, bentuk, kemudian isi keseluruhan, leher botol, warna dan pergeseran bentuk dan pergeseran gas di dalam atau di luar botol kaca melalui segel antara penutup dan leher botol. Kemudian botol banyak digunakan tipe NP, non parenteral ya, sebuah kaca bentuk soda untuk produk yang non parenteral, yaitu produk dengan penggunaan topikal dan oral. Warna yang digunakan biasanya kebanyakan itu adalah kuning gading. Untuk pengemasan kaleng, pengalengan itu harus bersih dan aman untuk menjamin identitas, kualitas, dan kemurnian dari produk obat-obatan ya. Nah, kemudian untuk pengemasan parenteral itu bisa dilihat ya. Ada vial, ada ampul, kemudian ada botol infus begitu ya. Itu untuk pengemasan parenteral. Nah, demikian untuk kuliah teknologi kemasan produk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.